kenapa orang hal yang kecil pun kalau bisa itu sampai ke Tuhan, ya kan? Maksudnya itu gini, ada banding, ada kasasi, ada PK, kadang-kadang PK berulang-ulang. Berhenti dia sebagai hakim tidak otomatis berhenti sebagai PNS. Jadi karir hakimnya tamat, tapi PNS-nya tidak. Bersiko kehilangan teman, bersiko kehilangan sahabat. HP Anda mungkin diblokirnya karena Anda nggak memenuhi permintaan dia. Dia tidak pernah lagi senyum kepada Anda. Ya, rezeki Anda mungkin ditutupnya. Ini harus membutuhkan keberanian. Gak bisa merangkap double jabatan. Beliau akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial. Siapa sangka, sahabat Liputan6.com, bahwa beliau juga aktif di kampus sebagai dosen yang berprestasi dan juga teladan di Universitas Sriwijaya. Langsung saja kita akan berbincang bersama beliau tentunya di Bincang Liputan 6 kali ini. Bersama saya Sheila Oktarina dan Bapak Amzulian Rifai. Halo Pak, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman juga sehat semua. Luar biasa. Pak, ini biar lebih kenal, biasanya Bapak dipanggil siapa sih? Pak Rifai atau Pak Amzulian? Kalau umumnya orang manggil saya Amzulian, tetapi kalau teman-teman sejak kecil saya panggilnya Cun. Cun, kok Ya, bisa? Itulah, nggak tahu saya dulu. Dari Panggilan kecil, sayangnya Cun ya? Cun. Oke, Pak, ini kan sahabat Liputan6.com pengen lebih kenal nih sama Bapak, pengen tahu nih, Bapak ini kan melanglang buana di dunia hukum. Sebenarnya apa sih Pak yang pengen membuat Bapak itu kok terjun di dunia hukum awalnya? Ya, pertama saya terima kasih kepada Mbak Sheila dan teman-teman di Liputan 6 ya. Ini kan dalam upaya juga lebih mengenalkan KAI sebetulnya. Ya. Karena bagaimanapun tentu sosok saya nggak lepas dari KAI saat ini. Kalau ditanya malang melintang bidang hukum nggak juga. Tapi bahwa saya lulusan pos hukum betul. Kalau saya nggak ada cita-cita masuk pos hukum ini. Oh ya? Dulu saya cita-citanya hanya mau jadi tentara. Oke. Ya kan? Atau mungkin polisi. Dulu saya pernah ikut Akabri itu 84 ya. Tersisa pada waktu itu sekitar dari 700-an 30-an ya, karena yang mau ke Magelang ya. Karena pada waktu itu dipusatkan di Magelang. Tapi ibu saya bawa pelatih saya seorang polisi jam 6 pagi. Dia bilang, saya tidak rela kamu berangkat karena saya diterima di Universitas Sriwijaya tanpa tes. Oke. Pertama kali waktu itu. Dia katakan, saya tidak ikhlas kalau kamu melanjutkan ke Magelang. Dan saya khawatir kamu nggak keterima katanya. Saya bilang sama ibu saya, lah di mana ini? Kenapa saya diizinkan? Kan ada tanda tangan orang tua itu. Waktu tes awal-awal ya. Ibu saya bilang ya karena menurut kami kamu mesti nggak lulus katanya. Kami ragu kamu bisa lulus, jadi kami kasih aja kesempatan. Katanya lulus katanya di awal. Nah, dan terlebih lagi katanya karena ini Anda diterima di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanpa tes. Pertama kali jalur PMDK waktu itu. Iya. Sekarang undangan. PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan. Saya masuk program pertama itu. Wow. Nah, jadi saya masuk bidang hukum ini nggak ada cita-cita. Hanya saya patuh sama ibu saya. Ya. Begitu juga kita bekerja misalnya. Bekerja saya pada waktu itu dapat 4 karena saya mahasiswa teladan, aktivis juga kan. Saya diterima di Pemda waktu itu. Karena waktu itu Pemda saya ketua himpunan mahasiswa waktu itu. Mahasiswa daerah, bupatinya minta saya masuk ke Pemda. Kemudian PT, saya nggak usah sebutkan, swasta nasional. Kemudian Bank Nasional, dosen. Nah, iya. Saya tanya sama ibu saya, jadi dosen. Nggak mau juga sebenarnya jadi dosen. Tapi saya patuh sama ibu saya. Jadi menurut saya, walaupun ibu saya bukan tamatan universitas, tapi kayaknya naluri dia yang lebih pas. Ya. Walaupun kemudian saya tanyakan, kenapa ibu minta saya jadi dosen? Karena waktu itu nggak ada cita-cita jadi dosen.
gajinya kecil, istilahnya itu kerjanya sedus, duitnya sesen. Ya, kata ibu saya, ya memang kamu lebih cocok jadi dosen karena watakmu katanya. Kalau kau kerja di Pemda mungkin pangkatnya nggak naik-naik katanya. Kalau kerja di PT mungkin 2 tahun aja nggak diberhenti orang udah bagus katanya. Jadi saya karena ibu saya. Oke, dan akhirnya sampai sekarang ya. Iya. Menjadi Ketua Komisi Yudisial. Ketika terpilih nih Pak, pertengahan tahun lalu, Bapak kan bilang katanya bakal melakukan penguatan internal kelembagaan KY. Ya. Nah, ini sudah sejauh mana pelaksanaannya Pak? Ya tentu ya. Yang pertama tentu kami ini kan karena sebelumnya Propukti ketua. Ya. Propukti juga sudah banyak melakukan hal-hal penting di lembaga ini. Tetapi pengalaman saya yang tidak banyak ya. Kebetulan di beberapa tempat saya selalu jadi ketua gitu ya. Lembaga manapun sebaik apapun akan selalu ada celah. Ya, nggak ada lembaga yang sempurna. Pengalaman saya menjadi ketua ombudsman yang ngurusi birokrasi serepublik ini, mengawasi, termasuk KY. Yang pertama tentu penguatan internal itu adalah modal awal. Bagaimana mungkin suatu lembaga akan kuat secara eksternal kalau dia problem secara internal. Itu pola pikirnya. Nggak mungkin anak keluar, organisasi manapun. Maka seorang pemimpin mestinya ketika dia masuk memimpin, internal dulu dia benahi. Diberesin dulu. Kekompakannya, kerja kerasnya. Maka misalnya saya selalu memulai upacara. Ombudsman sekarang kalau Anda lihat tiap Senin itu peninggalan saya itu pokoknya harus upacara. Di sini juga setiap Senin jadinya upacara. Walaupun banyak protes, kita ini bukan polisi, bukan tentara, kok kita suruh upacara. Saya bilang saya memang bukan tentara, tapi saya pramuka. Iya. Saya betul-betul bangga dengan status pramukanya, karena ini yang membentuk pribadi kita. Ya, karena menurut saya upacara itu kesempatan kita mengoreksi kantor kita di hadapan semua staf kita, kritik, informasi, itu bisa lihat itu. Kalau TNI Polri misalnya lewat apel, tapi disebut apel itu hanya sekedar menghitung yang hadir. Tapi kalau upacara lebih dari itu. Dengar itu Pancasila. Anda tidak boleh pesimis. Masa baca Pancasila terus? Tapi kan sebenarnya Pancasila itu luar biasa. Saya sudah banyak keliling banyak negara. Ya, saya sekolahnya lebih banyak di luar negeri dihabiskan. Enggak. Tapi kenapa kita tidak bangga? Coba renungkan di sila pertama sampai kelima. Carilah di dunia ini. Ya. Nah, kelemahan kita tidak menghayatin. Kita tidak menjalankan. Kita tidak bangga. Tidak mungkin kita mengambil kebijakan, coba ini. Sesuai nggak nih sila pertama, kedua, dan seterusnya. Sayangnya itu. Maka saya mencoba, dengar tuh Pancasila kita. Dengar tuh Indonesia Raya. Kita mesti bangga. Saya dididik pramuka itu dari SD. Siaga mula, bantu, tata, penggalang ramu, rakit, terap, penegak, pandega, sampai saya asisten pelatih. Ya, itulah yang membentuk karakter kita. Ya, nah, penguatan internal tadi tentu SDM. Bagaimana kita atensi kita kepada SDM? Mulai dari satpamnya, seluruhnya. Ya. Tentu tidak semuanya saya sekaligus. Mengontrol sekjen tentu kerja saya, Sekretariat Jenderal. Panggil secara rutin. Awas ya, yang jadi sekjen itu Anda. Jangan pusingnya sekjen itu diberikan kepada saya. Kontrol saya tentu Kepala Biro. Kontrol rutin. Begitu juga saya minta masing-masing pimpinan unit, sekecil apapun itu, mengontrol unitnya masing-masing. Ini kan penguatan internal. Tidak perlu saya ceritakan detail, ya kan? Secara sederhana aja, kalau dulu Anda masuk ke KY, mungkin sembarang aja orang bisa masuk. Ya kan? Sekarang ada pelang otomatis, itu baru itu yang kayak gitu kan. Itu termasuk penguatan internal yang kecil-kecil gitu ya kan. Dicek siapa tamu kita, nggak bisa sembarang masuk. SDM-nya bagaimana, administrasinya bagaimana. Orang ngelapor gini bagaimana responnya. Jangan orang lapor ke KY sampai ulang tahun laporannya.
nggak jelas, ya kan? Nah itu cara kita mengontrol gitu. Di mana kelemahan-kelemahan administrasi kita rubah. Semua itu kita lakukan. Tentu itulah judulnya penguatan internal. Ya. Walaupun organisasi manapun penguatan internal tidak akan pernah selesai. Birokrasi seumur republik ini pun tidak akan pernah selesai. Tinggal lagi seorang pimpinan suatu institusi itu, ketika dia diamanahkan, dia mau bisa melihat celah mana yang perlu dia perbaiki. Kira-kira begitu. Oke, jadi sebelum keluar dalam dulu diberesin, Oh, itu tentu. poinnya ya. Ya, Oke. ya. Nah, ketika menjadi ketua KY gitu ya Pak ya, ini kan pasti menghandle juga ribuan hakim yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Nah, sejauh ini udah banyak nggak sih Pak laporan tentang perilaku-perilaku hakim yang dan umumnya terkait apa yang pernah Bapak terima laporannya? Ya, tentu banyak itu tentu mungkin saya lupa rata-rata mungkin setahun bisa di angka 3.000-an bisa ya. 3.000. Ya, per tahun. Wow. Per tahun. Per ya. tahun. Ya, sekitar itu ya. Tentu, tapi ini kan merefleksikan banyak hal. Refleksi pertama memang masyarakat belum memberi kepercayaan sepenuhnya kepada bidang peradilan, ya kan? Walaupun kalau kita mau jujur sebetulnya public trust itu kepada banyak institusi belum, ya kan? Laporan misalnya, kenapa orang hal yang kecil pun kalau bisa itu sampai ke Tuhan, ya kan? Maksudnya itu gini, ada banding, ada kasasi, ada PK, kadang-kadang PK berulang-ulang. Ya, ini bukan hanya melihat orang menjalankan aspek formal, tapi mestinya kita juga sebagai pimpinan melihat ini ada masalah. Ya kan? Ada masalah dengan proses-proses itu. Nah, maka laporan-laporan itu tentu kalau menurut undang-undang kita hanya pada ranah etik. Ya, maka pedomannya adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada 10 itu. Nah, tapi problemnya adalah masyarakat mengira segala hal yang terkaitan dengan hakim itu lapornya ke sini. Berarti ini harus diluruskan ya? Ya mungkin pemahaman aja. Ya. Atau memang masyarakat ada aja yang frustasi. Ke siapa lagi mau melapor? Saya kebetulan memang dosen fakultas hukum yang mahasiswanya juga banyak praktisi ya. Banyak masyarakat yang melapor ke kita misalnya yang tidak ada kaitannya misalnya. Nah, misalnya nih, putusan dianggap tidak adil. Dikiranya melapor ke ini bisa merubah putusan. Nggak mungkin. Ya, apapun putusan itu ada mekanisme formalnya. Tadi banding, kasasi, PK, bahkan ada yang PK lagi, misalnya gitu. Kenapa segala cara digunakan PK misalnya kalau nggak ada hentinya? Mungkin dia nggak ada trust-nya. Coba kalau dia percaya. Kalau kita percaya, Pak, inilah putusannya. Oh iya, yakin, udah selesai. Nah, jadi ke kita umumnya itu macam-macam. Tapi pedoman kita adalah melanggar kode etik pedoman perilaku hakim nggak? Itu yang menjadi patokan ya, yang Itu bisa yang jadi ditindaklanjuti ya? Bisa kita tindaklanjuti. Nah, kalau ditanya bentuk apa, tentu ada macam-macam sanksi ringan, sedang, berat. Ya, kalau dia berat sampai pemberhentian, tentu ada mekanisme melalui yang namanya Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim ini adalah suatu persidangan yang majelisnya terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota komisi yudisial. Ya, sanksi terberat tentu pemberhentian. Dan itu kita lakukan tentu. Oke, berarti untuk bisa menindaklanjuti hakim ini tadi sudah ada kode etiknya, sudah ada Ya. pedomannya lah begitu. Ada pedoman untuk tentu kan untuk nindak orang kan harus tahu apa yang mereka Iya, lakukan. jadi kalau misalnya laporan masyarakat yang nggak sesuai itu nggak ditindaklanjuti dong, Pak? Ya itu kita jawab. Bahwa itu kan bukan ranah kita. Oke. Orang bisa aja melapor kemana-mana ya kan. Kan gitu. Tapi kita bisa maklum atau kita jawab misalnya ini lebih tepatnya ngelapornya kemana.
Diberitahu juga, disarankan juga ya. Ya, kadang-kadang bisa jadi ke KPK atau kejaksaan. Tapi yang menjadi ranah kita ya kita tindak lanjutin. Ya. Saya jamin ditindaklanjutin. Oke. Nah, mengenai laporan tentang dugaan pimpinan Mahkamah Agung yang katanya ditraktir pengusaha di Surabaya ini, Pak. Ini sejauh mana sudah dilakukan langkah KY untuk menyelidikinya? Ya, mungkin begini, saya jawab secara umum ya. Tentu laporan manapun, mau itu Hakim Agung, ya hakim-hakim yang lain, itu tentu kita akan tindak lanjutin. Hakim Agung pun kita periksa, ya kan? Kita minta klarifikasi, dan itu kita lakukan. Ya, hanya saya katakan tadi kan, ada hal-hal tertentu kita kan mau menyelesaikan masalah. Tidak perlu juga misalnya kita memeriksa seorang hakim kemudian kita terlalu publikasikan, ya kan? Kan begitu. Yang jelas tidak ada laporan kepada KAI yang kita diamkan. Ya, saya jamin ditindaklanjutin. Ya, hanya tentu cara kita ya. Bagaimana misalnya tidak mempermalukan institusi lain, mempermalukan institusi lain. Okay. Tidak membuat gaduh. Itu jadi pedoman kita juga. Ya, kita mau menyelesaikan masalah. Bukan mau jadi orang populer. Ya kan begitu. Beda dong. Ya, tipe saya di mana-manapun, dan saya pikir teman-teman juga setuju. Kalau ada persoalan, saya kadang-kadang saya langsung ketemu Ketua Mahkamah Agung. Dan mudah, saya WA, ketemu, ini loh permasalahannya. Ya, kalau bisa selesai dengan cara gitu, ngapain kita rame-rame? Ya. Terhadap saya katakan, insya Allah semua laporan ke kita tidak lanjuti. Tidak ada kita misalnya ragu, takut. Kita ini kan diamanatkan oleh negara, apalagi kita ini kan orang yang dititipkan oleh negara 5 tahun. Ya kan, 5 tahun periodenya. Setelah ini mungkin saya selesai. Kita wajib meninggalkan hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang sifatnya apa ya, itu bisa berkelanjutan. Maka mungkin kita buat peraturannya sehingga siapapun yang ada di sini dia punya pegangan. Kan gitu-gitu ya. Jadi kita lakukan. Siapapun kita tidak lanjutin. Ya, kalau laporan itu berdasar, saya katakan kita pecat. Kalau memang harus dipecat, nggak boleh ragu. Ya, itu kira-kira. Terus gimana juga nih Pak, yang tentang 3 hakim di NTB yang diduga main perkara ini? Sudah ditemukan titik terangnya? Ya, saya pikir itu salah satu ya. Kita sudah turunkan tim, ya kan. Saya lupa yang NTB ya, tapi memang secara umum kita ada yang menemukan hal begitu sepanjang buktinya ada, ya. Dan ada yang pelapor yang mengirimkan ada fotonya pertemuan itu, kita tindak. Cuma sudah ada bukti-buktinya ya? Kalau saya ini kan spesifik ya, saya kurang paham ini gimana. Tapi secara umum saya katakan kalau ada bukti-buktinya pasti kita tindak. Ya, itu aja pegangannya. Pasti kita tindak karena kan mekanisme kita setelah dari tim ya, kalau kita tindak itu kan dibawa ke pleno. Ya. Macam-macam sekali lagi asal buktinya ada. Ya. Nah, kadang-kadang kesulitan kita itu misalnya dituduh menerima uang, agak susah itu mendapatkan bukti itu. Kalau bahkan kita bisa dituntut balik juga. Kayak nggak juga kebal hukum gitu loh. Ya kan? Misalnya ada laporan nih, misalnya nerima uang. Wah, kita ada kesulitan. Nah, kalau memang itu kasus yang serius, mungkin kita minta tindak lanjuti kepada aparat hukum. Bisa kepada kita misalnya, yang kewenangan kita tidak lanjuti, yang kewenangan KPK misalnya kita serahkan kepada KPK. Kan ada MOU kita. Begitu, kira-kira begitu. Nah, tapi kan nggak bisa juga kita seluruh laporan itu, yang paling sulit itu kadang-kadang pembuktian memang. Tapi kalau di ranah kita, ya kan yang namanya melanggar etika, nggak perlu bukti. Dalam hal tertentu, memang kalau dia tidak melanggar etika, tetap kita tindak. Sepanjang tadi prosesnya benar, kita nggak boleh juga menzolimi. Kadang-kadang orang dalam berperkara, semua mau menang, maka dia melakukan berbagai cara. Kan begitu? Ya, berbagai cara itu baik legal umum, kadang-kadang ilegal caranya. Nah, tahu-tahu dia kalah.
kalah menggunakan berbagai cara juga. Ya, nah ini juga kita temukan, ya kan? Nah ini, tapi kalau yang memang melanggar, dia serius dengan laporannya, dia punya bukti-bukti yang valid, itu saya pastikan kita tindak. Ya, sekali lagi kita nggak boleh juga semena-mena, karena kadang ada juga yang melapor itu hobi. Pengalaman saya di institusi yang lama, misalnya ada pelapor sulit, misalnya, ada yang lapor tuh hobi. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor gitu ya? Dikit-dikit lapor, urusan belakang lah, ya kadang-kadang malah kita disuruh lanjutin gitu ya. Nah, walaupun saya katakan sekali lagi, ini semua koreksi, ya memang tingkat kepuasan publik itu kepada lembaga-lembaga negara, termasuk kepada KAI, ya itu belum memuaskan sebenarnya. Ya kan? Ya kalau kita pakai sekedar pidato-pidato, ya lah bilang bagus. Tapi kan sebenarnya rakyat masih banyak yang mengeluh. Dengan pelayanan, ya saya katakan hampir seluruh lembaga negara lah. Saya dulu di Ombudsman memang ngurus birokrasi semua kementerian lembaga. Oke. Ya, concernnya memang bidang itu. Ya, kalau ditanyakan termasuk KAI, ya termasuk KAI. Tingkat kepuasan itu belum. Oke, next nih. Kasus dugaan pelanggaran etik dalam putusan Sela yang dikeluarkan Majelis Hakim Tipikor. Ini kabarnya membebaskan terdakwa korupsi Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh. Ya, ini gimana ceritanya, Pak? Sebenarnya kita proses. Temuannya apa dari KAI sendiri? Masih dalam proses. Kemarin kita ada pertemuan itu ya, termasuk misalnya KPK juga lapor ke kita, ya kan? KPK lapor, ya. Kita tidak lanjutin. Dalam waktu dekat mungkin kita minta klarifikasi dengan KPK. Karena kan saya katakan butuh waktu kasus-kasus seperti itu. Tapi kita tidak lanjutin. Yeah. Ya, kemarin saya dapat informasi dari Pak Joko sebagai ketua bidang. Itu kita dalam waktu dekat kita akan mengundang KPK untuk klarifikasi terhadap laporan itu, proses itu ya. Itu. Walaupun kadang-kadang hal yang menyangkut kepentingan publik itu kita dahulukan ya. Ya kan? Karena ya ada juga yang bukan berarti kita membeda-bedakan. Tapi kalau yang publik nunggu-nunggu nih kapan ya, kalau pakai jalur normal semua waktunya mungkin terlalu lama. Kadang-kadang ya ada hal yang mesti kita bukan kesampingkan tapi agak ditunda dulu, ini dulu kita fokus. Nah itu biasanya memilihnya dari mana? Melihat yang mana yang didahulukan, mana Ya, yang dihormati? saya katakan tadi, misalnya ini kan perlu cepat nih. Ya. Nanti belum kita putuskan udah proses lain lagi. Sudah ada banding, ini menarik perhatian publik. Yang di PN kita belum, waktu dia proses di PN udah lama lapor kita belum bergerak juga. Tapi kemudian isu baru di PT. Yang laporan PT kita belum bergerak, ada isu di misalnya di kasasi lagi. Ya kan gitu, memang subjektif sifatnya, tapi sepanjang itu adalah subjektif yang untuk kepentingan semua lembaga, saya pikir nggak masalah. Ya kan gitu, dasarnya itu. Karena kan saya katakan tadi, kalau kita terlambat terus, salah lagi kita terlambat. Ya. Nah tadi ketika menindaklanjuti hakim gitu yang bermasalah ya Pak, yang melanggar kode etik segala macam, apakah yang paling berat itu pemecatan Pak? Iya, saya katakan tadi. Pemecatan paling berat ya? Pemecatan. Nah setelah dipecat, possible nggak sih nanti jadi hakim lagi gitu? Apa nggak jadi bisa? Begini, jadi kan kadang-kadang publik bertanya-tanya. Jadi ada dua jabatan itu. Ada sebagai PNS, ada sebagai hakim. Ya. Kewenangan kami maksimal sanksinya adalah pemberhentian sebagai hakim. Oke. Ini yang saya harus tegaskan. Ya, itu ada undang-undangnya, bukan juga kita sembarangan ya, bahwa berhenti dia sebagai hakim tidak otomatis berhenti sebagai PNS. Jadi karir hakimnya tamat, tapi PNS-nya tidak. Tapi kan apa enak nih misalnya saya diberhentikan jadi dosen ini, terus jadi bagian administrasi, rasanya mundur saya dari dosen gitu ya. Sama juga hakim, dia diberhentikan jadi hakim, tapi menjadi staf administrasi. Ya, walaupun ini nggak berlaku umum, ada juga mungkin yang tahan-tahan aja, ya kan? Ya kan? Tapi kan kita bekerjanya atas dasar undang-undang menyatakan kita hanya memberhentikan sebagai hakim. Ya. PNS-nya perlu proses. Nah, ini ya kan.
Nah, kadang-kadang ya memang pemimpin kita aspek kemanusiaannya mungkin tinggi, ya kan? Nggak apa-apa lah berhenti dari hakim, PNS-nya jangan gitu ya. Tetap jadi pegawai ya. Ya karena kata-kata memberhentikan tuh enak, tapi yang menjalankannya bukan enak, ya. Bukan gampang itu. Saya waktu dekan dulu 4 orang saya berhentikan ya kan. 1 malah ada yang masuk penjara kan gitu kan. Wah nggak enak bener itu. Tapi pemimpin harus berani. Ketika harus saya kadang ragu. Saya bilang lihat aja track record saya gitu. Kalau dekan aja aku berani berhentiin 4 orang. Kemudian ada dosen yang sampai masuk penjara, masa saya diragukan? Jarang-jarang mungkin dekan melakukan itu kan. Saya lakukan. Wow. Nah itu ya kira-kira ya. Orang kan track recordnya harus dilihat juga ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau yang ngeragukan boleh aja dilihat-lihat aja gitu ya. Oke. Nah berdasarkan undang-undang juga nih Pak, KAY ini punya wewenang untuk melakukan penyadapan ya waktu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ini udah pernah dilakuin sebelumnya? Ya. Penyadapan ya, sama kayak jemput paksa ya. Itu kan sebenarnya upaya-upaya extraordinary ya, yang luar biasa ya. Kalau ditanyakan pernah, sepaham saya belum, seingat saya, minimal saya ada di sini. Oke. Ya kan harus ada urgensinya. Masa cuman nyadap jadi hobi gitu ya? Nggak bisa begitu ya kan? Seberapa urgent kita menyadap, ya? Karena tadi tanya pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Ya, tapi tentu kita bisa sama jaga upaya paksa misalnya. Bisa kita minta bantuan, tapi kan upaya paksa nggak bisa juga saya datang sama tim saya nangkap orang, ya nggak bisa dong. Kembali ke kerjasamanya dengan kepolisian. Oleh karena itu kan kita ada MOU dengan kepolisian. Sama juga penyadapan. Kalau memang urgent, ya kita minta bantuan. Bisa, kan lembaga-lembaga lain, kejaksaan bisa penyadapan. Bukan hanya, kita ada kerjasama dengan kejaksaan, dengan kepolisian misalnya. Tapi ya, karena nggak ada urgensinya selama ini. Jadi nggak perlu ya? Nggak perlu. Kita kan bukan penegak hukum yang sifatnya kayak, sudah ada polisi, sudah ada jaksa, masa KAY mau menjelma jadi jaksa juga? Mau nyadap-nyadap juga. Iya, nanti rancu dong. Iya. Kan? Masa bidang tugasnya ikut-ikutan nyadap-nyadap nanti kan? Ya nggak begitu, ya kan? Oke. Pak, ini di website Komisi Yudisial tuh ada layanan whistleblowing system. Itu maksudnya apa, Pak? Ya kan saya pikir kan ya meniup fluid siapapun boleh, kan? Ya kan? Ya esensinya itu adalah bagaimana siapapun sebetulnya nggak boleh takut memberitahukan adanya penyelewengan, siapapun itu, ya. Nah, termasuk di internal, ya kan? Di internal boleh aja ada bosnya nyeleweng, dia lapor, no name, asal yang fitnah. Dia tahu nih ada penyeleweng, oh ini misalnya bosnya ini pergi jalan-jalan terus ini, duitnya misalnya jalannya bohong atau apa, laporin aja, ya kan, nggak masalah, itu kan kontrol. Upaya negara kita, saya pikir di banyak negara kan istilahnya whistleblowing system itu kan peniup fluid ini, kan itu silakan dimanapun. Nah esensinya adalah bagaimana birokrasi menjadi lebih baik. Tidak hanya di KAY, saya yakin di seluruh kementerian lembaga ada sistem whistleblowing system itu, nggak hanya di KAY. Tapi esensinya sekali lagi bahwa melaporkan penyelewengan itu dibolehkan termasuk internal. Oke, jadi dari masyarakat luar, eksternal pun, internal internal juga boleh gitu ya? Internal aja boleh, apalagi eksternal. Oke, siapapun ya berarti siapapun, ya. Nah, dalam menjalankan tugas anggota KAY yang pernah mendapatkan tekanan dari eksternal, kadang-kadang tuh tekanannya seperti apa Pak? Yang mungkin pernah dirasakan ini masyarakat lapor terus mungkin diteror gitu, pernah nggak sih? Mancing-mancing ini ya. Saya pikir kan pekerjaan apapun pasti ada tekanan. Nggak mungkin nggak ada tekanan. Ya kan? Justru itu yang menjadi komisioner KAY ini udah lulus tes dulu. Kalau nggak lulus dia. Termasuk lulus di tes soal tekanan. Tes psikologi. Mentalnya. Ya jelas, mentalnya. Ya. Jadi tekanan pasti ada.
orang kita kepala SD aja ada tekanan supaya anaknya diterima sekolah SD dekat rumahnya gitu ya kan. Ya kan gitu. Apalagi ada tua kaya ya yang punya kewenangan cukup strategis. Tapi bagi kami kalaupun ada tekanan ya apa namanya itu resiko pekerjaan. Tinggal kita bagaimana memanagenya. Betul. Ya, selalu ada, saya kata pasti ada. Iya. Dimanapun siapapun pasti Pasti, ada. pasti. Oke. Tinggal kita memanagenya ya kan. Maka orang seleksi suatu jabatan kan ada tes ini, tahan tekanan apa enggak, tingkat tekanannya. Bisa mengontrol emosi apa enggak Pasti gitu ya. gitu. Ya kan? Kalau emosi terus ya susah juga. Tapi kalau cengengesan terus juga salah juga gitu. Jadi kan harus balance. Iya. Ya, Oke. kira-kira gitu. Nah, selama ini Pak pengalaman menarik sebagai ketua KY apa Pak? Wah, kalau saya di mana saya diamanahkan bagi saya menarik semua. Ya, mungkin karena saya terbiasa aktivis ya. Ya, bahkan saya sekolah sudah biasa nggak ketua kelas ya gitu ya. Wow. Jadi udah biasa ngurusin orang. Leadership-nya keren ya Pak ya? Ya, itu kan Anda yang ngomong. Bukan Iya saya. dong, secara pengalaman tadi ketua kelas, Iya, saya ikut betul. pramuka. Dulu saya ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA, pimpinan majalah sekolah, pulang ke rumah ketua asrama mahasiswa. Wow. Ya ketua terus gimana? Ikut pramuka saya jambori nasional itu 81, 86, 91, 96. Cibubur semua itu. Ya, nasional dan Asia Pasifik. Keren. Ya. Jadi itu. Jadi bagi saya dimanapun menarik. Kalau khusus Iya. di KY tentu kan ini kan habitat baru bagi saya. Ya, di antara teman-teman itu kan ada yang sebelumnya hakim, ya kan, hakim senior lagi ya. Tentu dimanapun kita tempat yang baru perlu penyesuaian, ya kan. Bagi saya yang menarik, saya bekerja dengan orang hakim, Pak Joko hakim, Pak Topik hakim misalnya kan. Nah kan saya merasakan beliau-beliau terbiasa mandiri sebetulnya dalam suatu majelis sejak jadi hakim, ya nggak boleh baper. Nah saya belajar dengan beliau-beliau itu justru. Oke. Kan menarik nih punya teman-teman baru. Ya, jadi bagi saya sebetulnya tidak ada yang spesifik, semuanya menarik. Kan tinggal kita mengolahnya, ya. Menandakan menarik, saya setiap hari ngantor. Insya Allah jam 6 kurang 10 saya sudah duduk di situ. Udah standby. Setiap hari. Ya, berarti kan saya menyukai pekerjaan ini dan saya berinteraksi dengan institusi ini. Ya. Dan saya tetap riang gembira sesuai dengan ajaran pramuka tadi kan. Disiplin, setia dan berani, kan gitu. Ya. Oke. Tadi Bapak cerita sering ya jadi ketua kelas, ketua OSIS, pramuka juga, terus pernah jadi ketua ombudsman, ketua KY. Ini mau jadi ketua apa lagi Pak selanjutnya? Kalau saya kan mengalir aja ya. Saya bukan tidak pernah mengatur. Orang kan bahayanya itu dia mengatur dirinya sendiri yang bukan kewenangannya. Saya mau jadi ini, boleh cita-cita. Kalau saya mengalir aja. Saya seumur umur di universitas. Nggak ada cita-cita saya ke ombudsman. Saya lari ke Jakarta ini karena kalah pemilihan rektor. Cuma itu aja sebabnya. Pemilihan rektor kalah. Wah, ini gimana, Cak? Kan sebenarnya mengabdi udah semua. Ketua-ketua unit udah semua. Dekan udah, mimpin S2, S3 udah. Ikutlah pemilihan rektor. Nggak kepilih. Karena nggak kepilih, wah gimana nih, nggak enak nih namanya kalah ya. Lihat pengumuman ini. Adalah seleksi ombudsman. Oke. Ikut. Aku nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Tapi mungkin ya tesnya objektif, mungkin ya saya lolos. Di kepresidenan lolos, di DPR lolos. Itu sejarahnya kalau orang nanya. Jadi nggak ada cita-citaku. Ya, 2 bulan menjelang habis, mikir juga nih mau kemana lagi nih. Tahu-tahu ada KY, kebenaran dulu Pak Busro Mukodas, misalnya ketua sebelumnya. Dulu saya pernah bantu sini juga. Beliau sering berinteraksi kepada saya dan itu berpengaruh. Dulu senior saya juga satu fakultas,
Profesor Mustafa Abdullah juga di sini. Ya, nah kalau ditanya ke depan bagaimana, ya saya selesaikan ini dulu. Saya selesaikan ini, apakah saya ada amanah lain? Kalau nggak ada, saya kan punya tempat. Kampus saya untuk Sriwijaya. Yang saya pensiun di umur 70. Sekarang umur saya 60 hampir, Desember nanti 60. Oke. Berarti masih ada 10 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil. Tapi prinsip saya adalah, saya tidak mengejar-ngejar jabatan. Ya, kalau memang ada amanah, saya terima. Tidak ada amanah, kampus saya masih menerima saya. Wow. Tidak ada masalah. Mahasiswa saya masih menanti saya. Kira-kira begitu. Oke. Di sela-sela kesibukan dari tadi gitu ya, Bapak nyebut kampus terus gini. Ini masih bisa, Pak, dalam seminggu ini yang mungkin banyak kerjaan tapi tetap meluangkan waktu di Unsri sana? Iya, kalau untuk mengajar rutin memang sulit. Maka saya sekarang kadang-kadang kayak dosen tamu. Oke. Per 3 bulan, per 6 bulan, atau menguji. Nanti tanggal 12 kalau nggak saya lihat, saya nguji bimbingan untuk sidang terbuka ya. Itu kan nggak perlu waktu banyak. Ya, mengajarnya jadi tanda kutip itu. Per 3 bulan, per 6 bulan. Tapi kalau di Jakarta saya mengajar di PDN, S3-nya. Ya. Saya mengajar di situ. Jadi suka mengajar ya sekarang ya? Ya sebenarnya apa ya, volumenya berkurang, sangat jauh berkurang. Karena kan saya sifatnya nonaktif, nggak boleh terima gaji dari kampus lagi. Iya dong, kalau nggak enak aja di situ dapat gaji sini. Ya negara menentukan stop, jadi nonaktif, jadi di off dulu dia. Nanti berhenti dari KY, on lagi. Oh gitu. Oh iya, apa sih ini nuduh saya ini dapat gaji banyak ini? Enggak begitu, negara ngatur yang gitu. Ya kan? Kalau enggak saya meninggalkan tugas dong. Kalau nerima gaji, Iya. ngajar nggak pernah. Nyanyi maksudnya ke sana tadi. Loh enggak juga loh padahal, Pak. Jadi nggak boleh. Iya, Jadi iya. saya dosennya sifatnya dosen tamu. Dosen tamu ya. Walaupun itu kampus saya sendiri, saya udah coret. Ya, pengajar betul, tapi yang tadinya Profesor Amzulian itu nomor 1, sekarang kalau ada 4 dosen nomor 4. Oh gitu. Turun dia. Karena biasanya yang nomor 1 itu penanggung jawab mata kuliah. Saya nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Nggak boleh. Ya walaupun mengajar itu kan, kalau saya, teman-teman di kampus juga sudah maklum saya misalnya di KY. Karena saya udah ngabdi dari bawah. Nyanyi banyak teman-teman belum pernah ngabdi dari bawah kayak saya gitu ya. Ya kan? Saya sudah semua ya, ketua-ketua unit. Udah sambil jadi dosen ini. Sekretaris Senat Universitas 2 periode saya 7 tahun. Wow. Carilah di kampus mana yang sekretaris Senat Universitasnya pernah 7 tahun. Ngerangkap dekan lagi. Aku mau mundur nggak boleh sama rektor. Kan gitu. Artinya ketika saya mengabdi di Jakarta, teman-teman di kampus maklum juga. Karena dia dari dulu udah kerja terus katanya. Kecuali orang kadang-kadang baru udah jadi dosen 5 tahun, dia cari kerja di Jakarta. Nyambil. Wah itu nggak benar itu. Nah, ini udah bertahun-tahun ya. Udah selesai aku. Jadi kalau ada yang marah, ajak diskusi sama saya dulu gitu. Oke. Pak, lembaga-lembaga yang didirikan atas perintah langsung UUD 1945, ini harapan Bapak ke depannya sendiri untuk penguatan KY seperti apa, Pak? Ya biasalah, anggaran biasanya. Ya kan? Problem kita anggaran sebetulnya. Oh, oke. Anggaran dan SDM. Ya, anggaran kita menurut saya masih perlu banyak ditingkatkan ya. Tapi kalau kita ngeluh ini, semua lembaga juga gitu. Iya. Jadi kami tidak pada posisi mengeluhkan anggaran. Tapi kan karena Mbak nanya, gimana? Ya anggaran. Ya, nah tapi sekali lagi tidak pada posisi mengeluh. Kemudian SDM tentu, sumber daya manusia. Ya, kemudian misalnya penguatan penghubung, kantor-kantor penghubung KY ada di daerah-daerah. Ya, itu juga perlu penguatan. Nah, kemarin kan kita bicara anggaran lagi, nggak bisa penguatan. Nggak ada Misalnya, anggaran. Hanya pakai modal senyum, misalnya. Iya. Nggak bisa. Senyum perlu, tapi nggak menyelesaikan seluruhnya gitu ya. Nah, maka sekali lagi kalau
anggaran ditingkatkan, kemudian tentu kita bicara kesejahteraan. Tapi itu kan problem semua birokrasi kita, bukan hanya KAI, ya. Kemudian misalnya SDM yang juga kurang, ya. Nah, harapan saya tentu itu bisa kita upayakan terus, karena kita yakin kan kita mesti sadar juga negara kita kan punya kemampuan yang terbatas juga. KAI bukan satu-satunya lembaga yang paling penting, ya, karena semua lembaga juga penting. Maka kami selalu di dalam keterbatasan ini bagaimana kami bekerja secara maksimal, ya. Dan menurut saya sejauh ini bisalah, walaupun tidak mungkin juga memuaskan semua orang, karena kan yang melapor inginnya kalau bisa itu sama ini, dia menganggap putusan hakim nggak adil, lapor KAI besok berubah itu putusan misalnya. Ya nggak mungkin begitu. Nah tapi karena kami nggak mampu itu, jadinya tidak puas kepada kami. Ya, kayak begitu ya. Karena memang nggak mungkin. Ya, problemnya tidak sesederhana itu. Apalagi kewenangan KAI terbatas juga. Ya, hanya melihat pada melanggar etik apa nggak melanggar etik. Tidak sampai kita kepada putusan. Ya nggak bisa mekanisme di negara manapun hakim itu bebas membuat putusan. Hanya seringkali saya bilang kepada teman-teman hakim, Anda putuslah. Tapi putuslah, buatlah putusan Anda itu berdasarkan nurani Anda, berdasarkan ilmu hukum yang Anda punya, berdasarkan agama Anda, putuslah. Jangan sampai Anda bersembunyi di balik putusan. Ya kan? Jangan Anda memutus itu, misalnya sebetulnya karena ada sesuatu. Oke. Maka Anda memutus. Seperti itu putusannya. Ya, bebas itu sebebas-bebasnya, nggak masalah. Asal tadi saya katakan, Anda kan belajar ilmu hukum semua. Minimal itu. Banyak yang doktor, banyak yang profesor. Ya kan? Memutuslah silakan dengan nurani Anda. Karena saya lihat tadi teman-teman sudah biasa di majelis, memang mereka biasa merdeka memutus, silakan. Mereka udah biasa nih, 3 orang, ada dissenting opinion, ini kan luar biasa. Kultur itu yang mereka miliki. Saya belajar banyak dengan teman-teman yang background-nya hakim. Oke. Ya, kadang-kadang kalau jadi dosen, ya ada juga lah muncul semua orang dianggapnya muridnya, kan gitu. Kan repot juga. Kalau nganggap setiap orang murid, kadang-kadang kesannya otoriter. Nah, jadi kalau saya belajar, saya bersyukur ya bisa belajar dengan teman-teman yang sebenarnya dari sisi pengalaman lebih banyak pengalaman mereka di bidang peradilan ini. Oke, terakhir nih Pak, sering menjabat sebagai pemimpin ya, ketua, kepala seperti itu. Apa sih yang selalu dilakukan gitu agar menjadi pemimpin yang baik versi Bapak? Boleh disampaikan untuk sahabat liputan. Kalau saya bersyukur dulu ya. Saya dilatih, banyak orang nggak tahu saya ini dibentuk oleh polisi. Ya. Dulu sebetulnya kenapa ekstrakurikuler itu penting kalau itu anak didik, peserta didik. Silakan saja mau itu karate, karang taruna, judo, skater, silakan aja. Kenapa kita bicara soft skill misalnya? Ya, saya bersyukur dulu saya masuk pramuka. Ya. Nah, pramuka itulah yang membentuk karakter saya. Saya kadang-kadang di upacara pun saya bilang saya bangga. Saya pola hidup saya adalah dasar dharma saya. Ya, ada 10 dharma. Ya, yang bisa kita pedomani. Kalau itu kita pedomani. Misalnya ini, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Agama juga mengajarkan, kita nggak boleh munafik. Ya. Jangan dalam pikiran lain, yang diucapin lain, di hatinya beda juga. Ini kan leadership semua. Apapun resikonya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Beresiko kadang-kadang. Saya bilang dulu di mana masa memimpin, mungkin gara-gara Anda jujur, Anda nggak dapat duit. Gara-gara jujur loh. Gara-gara jujur Anda nggak dapat duit. Ya kan gitu. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu saya pegang. Beresiko memang. Apalagi
disiplin, setia dan berani. Saya salah satu dikenal sangat disiplin. Insya Allah sampai hari ini. Saya selalu bangun paling lambat 04.20. Tapi lebih banyak 04.00. Nggak perlu itu alarm. Saya setiap pagi bangun 04 atau 04.20, sholat subuh tentu saja, karena saya orang Islam, olahraga walaupun badannya belum ideal, kan gitu. Saya treadmill, rowing, ya, terus mandi, selalu selesai mungkin 5.30 saya berangkat ya bisa antara 12 menit sampai 17 menit nyampe kantor. Itu saya lakukan terus. Coba kalau kita pegang disiplin, setia dan berani. Jangankan 10 itu. Kayak ada 10 ini, baru 2 aja saya kemukakan ini. Coba kalau disiplin. Siapapun yang disiplin, Anda pun kalau punya staf disiplin pasti senang. Ini suruh datang jam 8, jam 12 insya Allah datang. Ya kan? Suruh ngumpulkan tugas tanggal 3, tanggal 7 ditunggu belum datang juga. Kan itu menyangkut kedisiplinan. Orang suruh pakai sepatu, dia pakai sandal jepit misalnya. Ya kan? Seperti itu. Kita masih disiplin. Kita setia dengan lembaga kita. Dimanapun kita bekerja. Ya, kita setia. Jangan jadi pengkhianat di lembaganya. Ya, tentu banyak arti lah berkhianat di situ. Kita jangan jadi penjilat termasuk di situ. Ya, semua yang penting bos kita senang. Bisa kacau itu kantor kalau yang penting bos senang semua. Ya kan? Setia itu kepada profesi kita. Ya, apalagi disiplin, setia dan berani. Ya, Anda harus berani. Apalagi memilih lembaga pengawas. Ya, saya di lembaga yang lalu itu kalau nggak berani karena seluruh kementerian dan lembaga yang kita awasi. Berhadapan begitu banyak kementerian dan lembaga. Anda harus berani. Ya, berani tentu dengan perhitungan. Setelah sesuatunya benar, segala sesuatunya memenuhi syarat, Anda harus mengambil keputusan. Anda harus berani. Berisiko, saya banyak menghadapi berisiko. Berisiko kehilangan teman. Berisiko kehilangan sahabat. HP Anda mungkin diblokirnya karena Anda nggak memenuhi permintaan dia. Dia tidak pernah lagi senyum kepada Anda. Ya, rezeki Anda mungkin ditutupnya. Ini harus membutuhkan keberanian. Ya, saya pada waktu menindak dosen, baik senior saya tindak. Musuhnya jadi seumur hidup. Saat keturunannya pasti. Orang masuk penjara gimana? Tapi saya harus ngambil keputusan. Ya, kita harus berani. Nah, ini kan nggak bisa tiba-tiba. Mungkin karena setiap hari dia latihan karate, ada sumpah karatenya. Itu yang membentuk pribadinya. Mungkin dia olahraga, ya olahraga apapun. Nggak ada orang olahraga itu lemah gemulai. Pasti orang olahraga itu disiplin, apalagi kayak tinju atau apa. Itu kan melatih kita semua. Kenapa pemerintah kita atau pendidikan kita, miliki soft skill. Ya, kalau saya anak-anak misalnya apa? Termasuk MC misalnya. Jadi MC, jadi apa? Ya, jadi kalau saya, nggak usah lah saya ceritakan 10 tadi. 2 aja. Kalau kita suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau seluruh staf kita suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang 2, disiplin, setia dan berani. Ini aja kita pegang. Dan insya Allah ini yang saya pegang. Kita bukan, termasuk saya, tidak ada yang sempurna. Ya. Semua kita penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ada istilahnya, kalau Tuhan menunjukkan aib kita, maka semua kita punya aib. Tapi tidak menghentikan kita untuk berusaha lebih baik terus. Saya pikir itu yang bisa saya ungkapkan. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak ya Pak ya. Banyak insight yang kita terima tentunya, sahabat liputan6.com, dan senang bisa ngobrol lagi sama Bapak. Nanti lain kali ngobrol sambil makan pempek kali ya Pak? Ya tentu. Boleh, ada. Nanti disiapkan ya. Oke, jadi sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semangat selalu menjalankan tugas apapun yang amanah yang kita miliki saat ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Ya, sahabat liputan6.com, banyak pesan yang disampaikan kepada Bapak ya. Untuk kita tentunya yang bisa kita ambil tadi ya, suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga disiplin, berani, dan setia. Wah, ini harus kita terapkan tentunya. Ya udah, itu tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Bapak Amzulan Rifai. Aku Sheila Oktarna pamit undur diri dan sampai jumpa.